Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan yang berulang tahun pernikahan. Kiranya kuasa dan kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, dan memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan sukacita buat saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami berharap dan berdoa kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah bersemangat, berpengharapan, dan berserah diri kepada Tuhan. Kami mendoakan kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 38 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Maleakhi pasal 3 ayat 1 yang berkata demikian. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nada agung bahasa nubuatan yang menerangkan bahwa utusan Tuhan sungguh akan datang dan menyediakan suatu hari jalan bagi Dia yang dicari-cari oleh umatnya sebagai pembersih yang memurnikan, yang mentahirkan umatnya dari dosa. Itulah yang nyata dalam nas firman Tuhan renungan untuk kita hari ini. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, tidak ada orang berdosa yang tahan pada hari kedatangannya, sebab kedatangannya akan membawa penghukuman yang akan menimpa seluruh umat yang berbuat hal-hal yang menuruti keinginan-keinginan daging. Bagi para umat yang mau berubah, yang mau memperbaiki hidupnya menjadi orang yang mau menerima Tuhan, mereka-mereka itu tidak akan lenyap pada saat kedatangan Tuhan pada hari penghakiman nanti. Sebab Tuhan tidak berubah, Dia setia dalam hal yang dijanjikannya kepada setiap orang yang mau hidup dalam pertobatan. Untuk misi itulah Tuhan Allah bernubuat lewat Nabi Maleakhi bahwa Dia akan mengutus utusannya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan di dalam hidup masing-masing umat manusia, untuk menyerukan seruan pertobatan kepada seluruh umat manusia. Lewat seruan itu, utusan Allah yang dinubuatkan itu telah berusaha menyingkirkan penghalang-penghalang
dari jalan Tuhan, dari hati umat manusia. Bagaikan bentara yang memberitakan kedatangan seorang raja dunia, maka demikianlah utusan Tuhan yang dinubuatkan itu menyiapkan orang-orang untuk menyambut Tuhan, Raja Damai yang akan datang nanti. Umat Tuhan pasca pembuangan di Palestina kembali mengalami kesusahan dan kemunduran rohani. Orang-orang telah meragukan kasih dan janji-janji Allah, menyaksikan keadilannya, dan tidak percaya lagi bahwa ketaatan kepada perintah Tuhan itu berguna. Seiring dengan memudarnya iman mereka, maka pelaksanaan ibadah mereka juga menjadi otomatis pudar. Mereka juga acuh tak acuh terhadap tuntutan hukum Taurat dan telah melakukan banyak kesalahan, sebab mereka telah berbuat bermacam-macam dosa terhadap perjanjian Tuhan. Begitulah parahnya kebobrokan hidup keagamaan umat Yehuda saat itu. Hidup keagamaan mereka yang menjadi ancaman bagi mereka, sehingga mereka akan terancam oleh hukuman Allah pada hari penghakiman nanti. Oleh sebab itulah pada kesempatan yang masih ada untuk berubah, Nabi Maleaki menghimbau para imam dan juga seluruh umat untuk bertobat dari dosa-dosa dan kemunafikan agama mereka sebelum Allah datang dengan tiba-tiba dengan hukuman. Dan oleh sebab itu juga, sehingga Allah menubuatkan bahwa kelak Allah akan mengutus utusannya untuk mempersiapkan jalan bagi dia, untuk mempersiapkan masing-masing orang untuk menyambut kedatangan Tuhan sebagai hakim dengan hidup yang telah bertobat, hidup yang bersih dan tulus hati, menerima Tuhan kembali, menyambut Tuhan dengan hidup yang dibaharui. Jemaat Tuhan, nubuat itu telah digenapi oleh Allah lewat kehadiran Yohanes Pembaptis, menerima tugas dari Tuhan Allah sebagai perintis jalan bagi Tuhan kepada umat manusia. Pada kehadiran Yohanes Pembaptis, lewat seruan pertobatan yang disuarakannya, dia mengarahkan supaya umat manusia bertobat dengan menerima Tuhan kembali dalam hidupnya lewat seruan pertobatan yang berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Dalam penggenapan akan nubuat yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dan Nabi Maleaki serta nabi lain, seperti dalam nas renungan ini dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis, utusan yang dinubuatkan itu, telah menyampaikan seruan pertobatan kepada umat Yehuda supaya mereka sesegera mungkin melakukan pertobatan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan Yohanes juga mengatakan supaya masing-masing mereka menunjukkan pertobatannya lewat buah-buah hidup yang bertobat, yaitu hidup menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat serta setia menuruti segala perintahnya. Banyak dari antara penduduk Yerusalem pada saat itu, jemaat Tuhan, yang bersedia bertobat, sebab hanya dengan cara yang demikianlah masing-masing orang bisa menjadi selamat dari hukuman murka Allah. Sebab kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Demikian juga dikatakan alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang terkasih, demikianlah seruan firman Tuhan yang telah menyapa kita hari ini, yang mengingatkan kita kepada himbauan Tuhan untuk hidup dalam pertobatan. Ketika Tuhan Allah menunjukkan niat baik kepada kita untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal yang akan dinyatakannya nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai hakim, maka kita haruslah menyambutnya dengan niat baik. Kita harus sambut niat baik Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Apabila Tuhan telah menubuatkan serta menggenapi janjinya tentang kedatangan utusannya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yaitu dengan kehadiran Yohanes Pembaptis, supaya kita mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus, untuk menghimbau kita supaya kita mempersiapkan hati untuk Tuhan dengan hidup baru, hidup yang bertobat,
hidup yang menjadi lebih baik, maka sebaiknya lah kita menyambutnya dengan baik juga. Marilah kita memberi diri untuk hidup baru, hidup lebih baik di hadapan Tuhan, hidup menerima Tuhan dengan setia, serta menunjukkan buah-buah pertobatan kita. Pada masa-masa penantian kita ini, penantian akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sebagai hakim, marilah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, serta setia menjadi pengikut Tuhan yang berketaatan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami sembah, yang kami muliakan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu yang telah menyelamatkan kami, yang melindungi kami hingga pada hari ini. Ya Tuhan, terima kasih buat sapaan-Mu buat kami pada pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan kami supaya kami memakai waktu yang ada untuk hidup bertobat, hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Karena waktu, kesempatan, anugerah, karunia untuk bertobat telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami bisa memakai waktu yang ada, menghitung hari-hari kehidupan kami untuk bisa lebih baik hidup di hadapan Tuhan, untuk bisa hidup bertobat di hadapan Tuhan. Kuatkanlah kami lewat Roh Kudus-Mu untuk menunjukkan buah-buah pertobatan di dalam perjalanan hidup kami sampai akhir hayat kehidupan kami. Bapa di surga, kami memohon berkat Tuhan, campur tangan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mereka sedang terbaring lemah Tuhan. Mereka sedang bersusah hati. Mereka sedang dalam keadaan kehidupan yang penuh dengan penderitaan oleh karena sakit penyakit yang mereka alami. Ya Tuhan, mohon uluran tangan Tuhan. Biarlah Engkau kiranya berkarya untuk menyembuhkan mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati segala usaha pengobatan yang mereka terima, sehingga semuanya membawa kebaikan dalam hidup mereka, sehingga semuanya itu membawa kesembuhan buat mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk segala pergumulan-pergumulan yang sedang kami alami saat ini. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan kami, untuk membebaskan kami dari segala kesesakan-kesesakan hidup, dari segala pergumulan-pergumulan kehidupan yang sedang kami alami saat ini. Demikian juga Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu terhadap saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun pernikahan dan yang berulang tahun kelahiran. Biarlah kiranya kasih Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Berikanlah umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita kepada mereka Tuhan. Bapa di sorga, sertai, lindungi, kuatkan kami Tuhan untuk menjalani hidup kami satu hari ini. Biarlah kasih-Mu yang selalu menuntun perjalanan hidup kami. Biarlah Engkau yang memberkati kami. Biarlah Engkau yang melindungi kami beserta anak-anak kami dan keluarga kami. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah doa kami ini. Amin.